Kegalauan bangunan itu terjadi di pasca konstruksi. Jadi setelah konstruksinya sudah selesai, kemudian sudah diserahkan kepada pemilik atau pengguna, maka dimanfaatkanlah bangunan itu. Misalnya jembatan, gedung, itu semua sudah diserahkan. Nah, ternyata terjadi kecelakaan terhadap konstruksi yang ada. Itulah disebut kegagalan bangunan. Nah, kemarin kita melihat misalnya peristiwa 15 Januari 2018, banyak anak-anak kita dari Sumatera yang datang berwisata, wisata di Jakarta, dan kemudian pergi ke gedung BI dan terjadi kegagalan pembangunan. Jadi di terasnya mereka berkumpul dan kemudian jatuh. Nah, syukurlah tidak ada yang meninggal, tapi banyak yang luka-luka. Dan kemudian kita juga melihat jembatan Bidang di Jawa Timur yang terjadi juga kegagalan bangunan, sudah 30 tahun lebih jembatan itu digunakan. Kemudian juga ada ruko di Selipi misalnya, ini adalah milik swasta, milik pribadi sebenarnya, saya juga sempat lihat. Dan yang menarik itu adalah yang 5 Februari 2018 baru 2 minggu diserahkan untuk pemanfaatannya atau finalnya, FAO-nya, dan kemudian terjadi longsor. Dan apa dampaknya? Ada yang meninggal. Nah, ini menandakan bahwa kegagalan bangunan justru lebih besar risikonya dibandingkan kecelakaan konstruksi. Kalau kecelakaan konstruksi itu cenderung yang terkena adalah 1-2 orang petugas atau pekerja atau ada masyarakat di sekitarnya. Tapi kalau dia sudah digunakan, bayangkan saja sekarang kita berada di satu ruangan, kita berkumpul offline, kemudian tiba-tiba gedungnya runtuh. Nah, berapa banyak orang yang terkena kecelakaan pada saat itu apabila terjadi kegagalan bangunan. Nah, ini menandakan bahwa memang persoalan SMK 2 itu bukan hanya terkait dengan pada saat dilaksanakan, tapi juga yang dilakukan setelah pelaksanaan itu dilakukan. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa memang kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pengawasan dengan baik, sehingga seperti ruko yang kita lihat di Selipi, kalau pengawasannya bagus dan kemudian pemanfaatan, maka saya yakin itu akan sesuai dengan umur bangunan. Jadi kalau umur bangunan adalah 50 tahun, ya dia akan bertahan 50 tahun. Kalau umur bangunan itu adalah 70 tahun, dia akan bertahan. Tapi sekali lagi, walaupun di dalam desainnya adalah 50 tahun, tetapi dalam pengawasannya atau pelaksanaannya tidak mengikuti dokumen-dokumen pelaksanaan seperti itu, maka boleh jadi terjadi hal yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, memang relatif yang paling besar sektor konstruksi. Jadi di antara ini adalah data dari BPJS atau sosial. Apabila kita melihat dari semua sektor, maka memang sektor inilah yang paling besar. Dan ini tentu saja kita melihat dalam kondisi bagaimana perbandingan antara tahun ke tahun. Nah, memang terjadi penurunan antara 2018 ke 2019. Dari kasus 2.311 turun menjadi 2.212. Umumnya terjadi dalam area kerja. Jadi di dalam proyek itulah yang terjadi. Sementara yang akibat lalu lintas juga ada, akibat di luar area kerja juga ada. Nah, yang menarik bahwa di tahun 2019 itu adalah ada 148 yang meninggal. Tahun 2019 ini memang dampak terhadap yang meninggal itu memang cukup tinggi. Walaupun ada yang sembuh, ada yang masih pengobatan dan seterusnya, tetapi yang paling penting bahwa kita berusaha di dalam setiap bekerja, prinsip dasarnya itu adalah zero accident, jadi tidak boleh ada kecelakaan. Nah, kalau seperti itu maka memang prinsip kerja kita, ya, bahwa Bapak para pengawas harus berprinsip bahwa kita harus bekerja yang mengutamakan keamanan atau keselamatan atau safety first. Sehingga data yang ada, walaupun ini data dari jurnal nasional diambil sudah lama, tapi ini data relatif tidak banyak berubah, bahwa memang di sektor konstruksi tetap menduduki ranking yang tertinggi di dalam hal kasus kecelakaan kerja. Apalagi saat ini pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif.
Dan kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah sejak 2015-2019 itu adalah pembangunan infrastruktur. Dan kemudian di 2019-2024 itu tetap saja prioritas pertama itu adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Bahkan ditambah lagi membuka seluas-luasnya investasi. Nah, investasi juga tentu terkait dengan infrastruktur. Dengan demikian maka memang risiko-risiko terhadap pekerjaan itu semakin tinggi kalau kita tidak barengi dengan sistem manajemen konstruksi yang baik. Contoh di atas adalah kecelakaan konstruksi di proyek-proyek besar, sebagaimana dengan proyek yang bagaimana dengan kondisi yang sederhana atau bangunan-bangunan sederhana. Jadi saya ingin menggambarkan tadi bahwa pembangunan itu atau izin pun ya itu berbasis risiko. Nah, sehingga penyebab utama kecelakaan itu sesungguhnya tidak mengenal apakah dia skala kecil, skala besar, skala menengah. Mengapa? Karena prinsip dasarnya itu adalah bagaimana kita tidak lalai di dalam melaksanakan manajemen konstruksi tadi, manajemen keselamatan konstruksi tadi. Kita tidak lalai terhadap aturan-aturan keselamatan. Jadi sikap abai ini adalah hal yang memang salah satu penyebab utama yang cenderung menyebabkan terjadi kecelakaan yang tanpa mengenal skala proyek. Mau besar, mau kecil, mau menengah, itu tidak menjadi ukuran. Kemudian kondisi tempat kerja yang tidak aman. Kondisi ini juga sangat menentukan. Seperti tadi, mulai kita masuk dalam suatu wilayah kerja, itu sudah ada perasaan nyaman dibandingkan kalau kita memasuki wilayah kerja yang tidak merasa nyaman di dalamnya. Nah, ini menandakan sekali lagi bahwa kondisi tempat kerja itu pun menjadi penting. Kemudian yang ketiga, penyebab utama kecelakaan itu adalah penggunaan peralatan kerja yang tidak tepat. Dan ini tentu menjadi catatan buat kita bahwa kadang-kadang alatnya ada, APD-nya ada, tapi tidak tepat atau tidak pas dalam penggunaannya. Dan kemudian memang yang paling banyak terjadi adalah kurangnya alat pengaman. Dan ini menandakan kepada kita para pengawas bahwa ada yang menyiapkan alat pengaman tapi tidak digunakan, ada alat pengaman disiapkan tapi tidak cukup, ada alat pengaman disiapkan tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini hal-hal yang kecil sesungguhnya tapi bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka sekali lagi bahwa skala proyek itu bukan menjadi ukuran, tapi bagaimana kita melakukan pekerjaan yang berdasarkan terhadap disiplin SOP manajemen konstruksi, keselamatan konstruksi yang ada. Itu yang paling penting. Sehingga mau satu lantai, mau dua lantai, itu semua harus dilakukan sesuai dengan mekanisme safety first tadi atau manajemen safety first tadi.